Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian ya, khususnya untuk siswa kelas 4. Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat belajar ya. Dan kali ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan soal dari ISPS untuk SD atau MI kelas 4 ya, muatan pelajaran matematika ya. Dan akan kita bahas untuk soal hari ini yaitu di latihan 3 bab 1 tentang pecahan, kelanjutan dari video sebelumnya yaitu nomor 3, 4, dan 5. Jadi di video sebelumnya sudah kita bahas untuk bab 1 latihan 3 nomor 1 dan 2 ya. Dan yang mungkin masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita ke latihan 3 di bab 1 halaman 10. Nah, untuk yang nomor 3, untuk yang nomor 3 kita diminta untuk menuliskan urutan pecahan pada garis bilangan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk soal nomor 3A ini penyebutnya udah sama. Nah, maka pengurutannya tinggal kita lihat pembilangnya saja ya, dari yang terkecil berarti 1 ya, 1/6, kemudian 3/6, baru 4/6. Nah, 1/6. Nah, 1/6 itu penulisannya sebenarnya agak ke sini ya, Adik-adik sekalian ya. Ini kalau di sini itu untuk 2/6 ya. Oke, saya tuliskan bisa digeser sedikit ya, Adik-adik. Nah, jadi ini 1/6 itu kira-kira di sini. Ini adalah 1/6. Nah, ini untuk 2/6. Nah, kemudian 3/6 di mana? 3/6 di sini ya. Jadi nah, 3/6 itu nilainya sama dengan setengah. Jadi 1/6, 3/6. Nah, kemudian yang satunya adalah 4/6 ya. 4/6 itu di sini ya. Oke ya. Jadi yang saya lingkari ini adik-adik sekalian ya, 1/6, 3/6, sama 4/6 ya penulisannya pada garis bilangan. Lanjut untuk yang bagian B ada 7/8, 1/8, sama 4/8. Di sini penyebutnya juga udah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama tinggal kita urutkan aja dari yang terkecil ya, 1/8. Nah, ini juga harusnya sebelah sini, tidak apa-apa ya. Yang penting kita tahu urutannya, mana yang paling kiri, mana yang paling kanan, itulah yang paling besar. Jadi ini 1/8, kemudian 4/8 ya urutannya, kemudian baru 7/8. Kita lanjut untuk yang bagian C. Nah, ini ada 3/4, 1/2, 2/8. Ini penyebutnya tidak sama. Nah, supaya kita tahu mana yang paling kiri dan mana yang paling kanan, atau mana yang paling kecil dan mana yang paling besar, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ini sudah saya tuliskan jawabannya ya, 2/8, 1/2, sama 3/4. Ini penulisannya sudah benar, tapi caranya seperti apa? Apakah benar itu 2/8 itu yang paling kecil dan 3/4 itu yang paling besar? Lah ini ya, untuk yang nomor 3C. Nah, di sini sudah saya tuliskan adik-adik. Ya, kita buat penyebutnya sama, 8 ya. Jadi 3/4, 1/2, 2/8. Nah, kita urutkan dari yang terkecil lah. Kita ubah jadi 8, 3/4. Nah, itu 4 jadi 8, kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 kali 2, 6 ya, jadinya 6/8. Kemudian 1/2. 1/2 ini kita jadikan 8, maka kita kalikan 4/4 ya. 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8. Jadi 1/2 itu sama dengan 4/8. Selanjutnya 2/8-nya tetap. Nah, ini udah kelihatan ya, Dedek. Jadi 2/8, kemudian 4/8, 6/8. Berarti yang dari yang paling kecil yang mana? 2/8 ini tadi ya. Kemudian sebelah kanannya ini 4/8 itu setengah ya, jadi 2/8, 4/8, kemudian baru 6/8. Atau kalau kita kembali ke angkanya di sini atau ke pecahan awal, berarti yang paling kecil adalah 2/8, kemudian 1/2, 3/4 itu ya. Kita salin ke garis bilangan ya. Sama ya, ternyata 2/8, 1/2, dan 3/4. Lanjut untuk yang bagian D ya, sama juga ya adik-adik, bisa disamakan dulu penyebutnya. Nah, supaya lebih mudah ya. Nah, di sini sudah langsung saya tuliskan ya, 1/6. Nah, 1/6 itu kelihatan sekali, ini yang paling kecil ya, sebenarnya tidak usah dilihat atau tidak usah dihitung. Kemudian 8/16. 8/16 itu sama dengan 1/2 atau setengah. Nah, berarti dia di tengah-tengah ya.
Kemudian 6/8 ini udah mau mendekati 1. Nah, kalau kita pun tidak menghitung, langsung bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi 1/6 ini yang paling kecil, 8/16 itu sama dengan 1/2. Di tengah-tengahnya ini 6/8. Itu untuk nomor 3. Lanjut untuk nomor 4, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, dari yang terbesar, ingat dari yang terbesar bukan dari yang terkecil ya. Berarti untuk yang A, B, A dan B ya, ini penyebutnya udah sama. Nah, tinggal kita urutkan aja yang dari yang terbesar, berarti 7/8, 6/8, kemudian 3/8. Itu kalau dari yang terbesar urutannya. Kemudian yang B, 10/11, 5/11, 4/11 itu ya. Nah, oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik untuk yang nomor 4. Ya, ini ya. Jadi 6/8, 7/8, 3/8 urutan dari yang terbesar berarti 7/8, 6/8, 3/8. Ini tidak masalah ya. Karena sudah sama penyebutnya. Kemudian yang B juga sama, kita urutkan dari yang terbesar berarti 10/11, 5/11, 4/11. Lanjut yang C, lah ini 3/4, 5/6, 1/2. Nah, penyebutnya ini tidak sama. Nah, kita samakan. Kita jadikan berapa? Jadikan 6 enggak bisa ya. 2 bisa jadi 6, tapi 4 jadi 6 enggak bisa. Sebenarnya pakai KPK. Kalau enggak berarti habis 6 berapa? Kelipatan 6, 12. Apakah 4 bisa jadi 12? Bisa, kita kalikan 3. 2 jadi 12 juga bisa ya, kita kalikan 6. Maka kita jadikan 12 ya ini. 3/4 itu sama dengan 3/4 kali 3/3 hasilnya 9/12. Kemudian 5/6. Nah, kita jadikan 12 bisa ya, kalikan 2/2 hasilnya adalah 10/12. Kemudian yang 1/2 juga bisa ya, kita kalikan 6/6 hasilnya 6/12. Oke, nah berarti kalau sudah per-12 sudah kelihatan adik-adik sekalian ya. Dari yang terbesar berarti 10/12 itu punyanya 5/6, kemudian 9/12 punyanya 3/4 dan 6/12 punyanya 1/2. Jadi urutannya adalah 5/6, 3/4 dan 1/2. Lanjut untuk yang bagian D, di sini ada 2/3, 10/12 sama 3/4. Ini juga sama, kita buat per 12 ya. Kita buat per 12 lah ini. 2/3 jadi 8/12. Caranya gimana? Kita kalikan 4 ya. 3 kali 4 12, 2 kali 4 8. Nah, kemudian 10/12 ini tetap berarti udah per 12, kemudian 3/4. Nah, ini 4 jadi 12 kalikan 3 ya. Maka 3 kita kalikan 3 9. Sehingga urutan dari yang terbesar adalah 10/12, 3/4, kemudian 2/3. Itu untuk yang bagian D. Lanjut untuk yang bagian E. Nah, ini sekalian ya, saya tuliskan dulu soalnya di sini ada 7/10, 2/5 sama 1/2. Kita diminta mengurutkan dari yang terbesar. Penyebutnya berbeda, kita buat per 10 ya, karena 5 bisa jadi 10, kita kalikan 2, 2 juga jadi 10 bisa kita kalikan 5. Nah, ini berarti 7/10 tetap ya Dedek. Kemudian 2/5, 5 jadi 10 kita kalikan 2, 2 kali 2 4, jadi 4/10. 1/2 jadi 10 berarti 2 kalikan 5. Nah, 1 juga kita kalikan 5, 5/10. Maka urutan dari yang terbesar adalah 7/10. Nah, itu punya 1/2 tadi ya. Maaf ya, 7/10 bukan punya 1/2, tapi memang 7/10 ya. Ini 7/10. Nah, kemudian 1/2 baru 2/5 ya. Karena 1/2 ini jadinya adalah 5/10 ya. Kemudian untuk 2/5 ini jadinya 4/10. Jadi urutan yang terbesar adalah 7/10, 5/10, 4/10 atau 7/10, 1/2, 2/5 ini ya. Kita kembalikan lagi. Kemudian yang F ini ada 15/18, 7/9, 6/18. Ini kita jadikan 18 ya. Karena 6 kali 3 18, 9 kali 2 18. Oke. Ini tetap 15/18, kemudian 7/9 kita kalikan 2 ya, berarti jadinya 14/18. 4/6 kita kalikan 3 ya, 4 kali 3 12, ini 18. Nah, oke. Maka urutan dari yang terbesar adalah 15/18, 7/9, 4/6. Itu untuk yang F ya. Oke, untuk yang nomor 4 berarti sudah. Sekarang kita ke nomor 5. Ini ada soal cerita, kita pahami dengan teliti ya, atau dengan seksama. Bayu, Edo, dan Rudi masing-masing memiliki kartu pecahan. Kartu pecahan mereka berturut-turut adalah 3/5, 3/10, 1/2. Urutkan nama anak dari yang memiliki kartu pecahan paling besar. Nah, ini yang memiliki kartu pecahan paling besar itu siapa? Ya.
Oke, berarti ini kita samakan dulu penyebutnya ya, kita jadikan 10. Nah, oke, ya ini kita samakan penyebutnya menjadi 10 ya, karena 5 bisa jadi 10, 2 juga bisa jadi 10 ya. Oke, kartu pecahan Bayu 3/5, jadikan 10, berarti kita kalikan 2/2, 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Kemudian kartu pecahan Edo sudah 3/10, kartu pecahan Rudi 1/2, kita kalikan 5/5, jadinya 5/10 ya. Jadi urutan kartu pecahan dari yang terbesar kita lihat di sini. Dari yang terbesar berarti ini ya, 6/10 punyanya Bayu, kemudian 5/10 punyanya Rudi, kemudian 3/10 punyanya Edo. Itu yang paling kecil ya, ini ya urutan kartu pecahan dari yang terbesar. Oke. Jadi Bayu, Rudi, dan Edo. Maka urutan nama anak dari kartu pecahan terbesar adalah Bayu, Rudi, dan Edo. Itu ya adik-adik sekalian, untuk latihan 3 sudah kita bahas. Untuk latihan berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.